Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai UTS yang sudah Anda kerjakan di minggu yang lalu ya. Saya coba share dulu. Jadi minggu lalu Anda sudah mengerjakan UTS mata kuliah saya, yaitu mengenai audit common language ya. Memang di soal ini ada beberapa soal yang harus saya anulir ya. Eh, Nanti saya akan coba jelaskan kenapa dianjurnya ya. Sekalian saya akan coba membahas bagaimana menjawab soal-soal yang ada di soal UTS ini ya. Oke, baik, saya mulai saja ya. Jadi soal ini adalah soal tentang penjualan ya. Jadi Anda diminta untuk mengisi data penjualan SLS. Jadi kalau saya coba share dulu ya. Misalkan Anda diminta data penjualan ya. Ini ya. Nah, ini jawabannya sudah saya kerjakan sebelumnya. Jadi sebelumnya soalnya nanti seperti ini ya. Yang sudah Anda kerjakan di Excel. Jadi Anda diminta untuk mengisi data penjualan ini, ada nama customer, ada syarat pembayaran, terus ada nama barang, terus ada potongan penjualan dan jumlah bayar ya. Terus ketentuan yang Anda harus ikuti adalah ada di halaman berikutnya, di sheet berikutnya ya. Jadi untuk data customer-nya ini ya, untuk jenis syarat pembayarannya ini, untuk potongannya ini ya, terus ada catatan-catatan ya. Catatannya adalah potongan yang diberikan jika penjualan dilakukan dengan cash ya, yaitu sebesar potongan kali harga jual kali jumlah jual. Kemudian syarat pembayaran diberikan jika jenis pembayaran dilakukan dengan kredit. Selain itu diberikan keterangan tanpa syarat ya. Kemudian nama barang dan HPP ini diperoleh dari data ini ya. Dan jumlah bayar diperoleh dari harga jual dikali jumlah jual. Yang saya lihat dari jawaban Anda hampir jawabannya hampir sudah benar ya, walaupun ada beberapa kesalahan ya. Jadi untuk mencari kode customer ini kan sudah otomatis ya. Nah, untuk nama customer ini sudah betul ya. Terus untuk jenis pembayaran, untuk syarat pembayaran, nah ini masih banyak yang salah. Jadi Anda banyaknya menggunakan if, terus nah if-nya syarat pembayarannya apa, koma apa, if lagi, if dan seterusnya seperti itu. Padahal jawaban yang tepat adalah Anda menggunakan rumus lookup ya. Kenapa lookup? Karena seperti konsepnya yang jenis yang nama customer ini kan VLOOKUP, itu karena kita ngambilnya secara vertikal gitu kan. Jadi nilai kuncinya adalah kode customer ya. Kode customer, terus kita ingin mengambil nama customer, maka rumus yang digunakan adalah vertical lookup gitu ya. Terus kenapa di jawaban yang saya ini ada false? False ini tujuannya adalah ketika nanti datanya ini teracak gitu ya. Ini datanya teracak, tidak berurut ya, seperti ini kan data ini kan teracak kan gitu ya, tidak sama dengan urutan di sini, maka sekalipun datanya teracak maka data tetap ditemukan, karena pengertian false di sini adalah kalau Anda klik ya, false di sini adalah exact match, sedangkan yang true adalah approximate match. Kalau exact match ini akan dicari kecocokannya secara langsung gitu ya. Yang dicari apa? Tentu nilai kuncinya. Gitu. Sehingga saya tambahkan false di belakang ini dengan tujuan tadi agar si nama customer ini diperoleh secara langsung dicocokkan dengan nilai kuncinya. Itu walaupun nanti acak-acakan, ini tetap tetap ketemu gitu ya, tidak akan ada nilai yang salah gitu ya. Nah, kalau ini false yang dihilangkan, Anda harus mengurutkan dulu gitu ya, mengurutkan dulu ininya, itu urutan alfabeticalnya ya. Atau kalau nggak di sini diurutkan dulu gitu ya. Itu
sebenarnya sih nggak masalah, silakan saja gitu ya. Untuk yang tidak pakai false ini, selama muncul datanya sama, datanya tidak ada yang salah gitu ya, itu tetap saya anggap benar. Nah, yang saya lihat salah ada di sini. Kenapa ini harus menggunakan haluka? Karena kita mengambil atau mereferensi ke tabel ini gitu ya. Jadi ketika kita mengambil ke tabel ini, ya tentu harusnya menggunakan fungsi lookup ya. Kalau tadi vertikal ke bawah, maka kalau ini mendatar itu berarti horizontal lookup. Sehingga ketika saya mau cari syarat pembayarannya kan ditentukan berdasarkan jenis customer-nya. Maka di sini tinggal nilai kuncinya. Nilai kunci ini tentu diperoleh dari sini gitu ya. Sehingga kelebihannya apa kalau kita menggunakan lookup? Tentu ketika ininya saya rubah, misalkan N60-nya jadi ganti, misalkan jadi 75 misalnya gitu ya. Maka data yang berhubungan dengan itu akan ikut berubah juga gitu. Yang 75. Beda ketika Anda kerjakannya seperti yang Anda kerjakan menggunakan if. Misalkan saya buka gitu ya. Sebentar, saya ambil dulu datanya. Ya, saya coba ambil dulu datanya biar Anda bisa tahu kesalahannya di mana gitu ya. Nah, ini hasil ini ada di sini. Nah, misalkan punya Ayu lah misalkan ya. Excelnya ini. Sorry, ini yang file yang CSV-nya ya. Yang Microsoft Excel-nya ini. Nah, kalau misalkan Anda menggunakan rumus seperti ini, if, and, terus apa namanya, kodenya apa, terus statusnya kredit, dan seterusnya, itu tentu bisa saja mungkin ini tetap muncul, cuman ketika data ini saya rubah, misalkan ini saya rubah, gitu ya, ini misalnya tadi seperti tadi 75, maka ini di sini nggak akan berubah, gitu. Di sini tetap aja 60, gitu ya. Beda dengan jawaban yang saya buat, gitu ya. Kalau jawaban saya buat, ini kan kondisinya adalah nilai kuncinya adalah diambil dari jenis customer ini, karena kan di sini sudah ada jenis customer-nya kan ini ya. Kemudian ada validasinya adalah dengan menggunakan if untuk yang kredit, itu adalah diambil nilainya apa, sesuai dengan syarat pembayaran ini, gitu ya, data yang ini. Kemudian selain kredit tentu diisi dengan tanpa syarat, gitu ya. Nah, sehingga ketika ini saya rubah ikut berubah. Nah, kalau ini saya rubah lagi menjadi 60, gitu ya, maka tentu jawabannya juga ikut berubah. Gitu. Jadi kenapa ini dibikin table? Karena tujuannya adalah Anda harus menggunakan rumus yang mereferensi ke dalam table. Sehingga rumus yang tepat yang digunakan tentu adalah harusnya kalau tidak VLOOKUP adalah HLOOKUP. Karena kebetulan ini dibaca secara mendatar, maka ini rumus yang digunakannya adalah HLOOKUP atau horizontal lookup. Ya. Dari sisi formula pun ini jauh lebih simpel dibanding kalau Anda bandingkan dengan rumus yang Anda buat. Itu ya, ini luar biasa panjang gitu ya. Kalau saya suruh baca mungkin agak memusingkan, tapi kalau ini Anda cukup bacanya lebih pendek gitu ya. Lookup, nama tabelnya apa, kodenya kode yang kedua, berarti dihitung kode itu kan dari ini 1, 2, terus false, ya false itu biar dicari secara cocok langsung. Nah, kalau kondisinya ininya kredit, maka hasilnya adalah tanpa syarat. Sorry, kalau ini kredit maka dicari ke table sini, kan ini if kondisi ini adalah kredit, maka dicari tabelnya ke sini, gitu ya. Tapi kalau selain itu tentu diisi dengan tanpa syarat, sehingga nanti di sini muncul tanpa syarat, gitu ya. Seperti ini, ya. Nah, untuk yang berikutnya ini juga sudah pada betul, saya lihat sudah pada betul, ya. Walaupun di sini Anda tidak menggunakan false, tapi buat saya sih selama datanya sama, ya, is okay, ya. Saya anggap tetap betul, ini juga sama, pakai VLOOKUP juga sudah betul.
Yang di sini sama. Nah, yang salah juga di sini. Anda menggunakan G5 kas gitu ya, PT 10%, terus sebenarnya kan sama ini. Ini kan tinggal ambil dari sini kan, berarti tinggal bedanya adalah kalau tadi di sini 2, 1, 2, ini berarti jadi 3 kan. Berarti kalau saya jawabannya seperti ini. Ini untuk yang potongan, itu jadi pakai lookup, tentu dengan kondisi jika cash, maka diisikan mata tabelnya ya potongannya. Karena kan aturannya sudah jelas ya di sini potongan hanya diberikan jika penjualan dilakukan secara cash yaitu sebesar potongan kali harga jual kali jumlah jual. Berarti kan di sininya tinggal kita hitung kan. Jadi saya tinggal ambil nilai nilai potongannya kali harga jual kali jumlah jual. Nah, selain nilai cash tentu nilainya adalah 0. Nah, ini jawaban yang benarnya adalah menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP-nya beda dengan yang tadi apa? Kalau yang tadi ini diambil dari eh, kolom kedua, maka yang ini adalah kolom ketiga karena di sininya juga kita hitungnya kan 1, 2, 3. Berarti kan ini, tabel ini, data ini dikalikan dengan harga jual, ini N, dikalikan dengan jumlah jual K, gitu ya. Selain itu 0, selain itu kan berarti yang bukan cash ya. Maka ini yang bukan cash di sininya 0. Ini kan kredit ya, 0. Terus di sini ada komplement, ini 0 gitu. Nah, jadi dari jawaban yang di Excel-nya rata-rata kesalahannya ada di dua soal ini, ada di jumlah, sorry, di potongan penjualan, di rumus potongan penjualan dengan di syarat pembayaran, gitu ya. Itu yang saya lihat seperti itu. Rata-rata Anda dengan teman-temannya itu jawabannya seperti ini, seperti sama seperti yang punya siapa punya punya siapa ya? Punya Ayu ya. Jadi hampir mirip seperti jawabannya. Walaupun ada yang apa namanya yang diformat dulu seperti Ayu diwarnai seperti ini, ada yang tidak gitu ya. It's okay gitu ya. Tapi selama yang benar ya saya anggap benar, yang salah ya saya anggap salah gitu ya. Jadi salahnya memang ada di sini di potongan penjualan dan di syarat pembayaran ini ya. Oke, itu untuk pembahasan di Excel-nya ya. Nah, kemudian saya akan coba bahas di apa namanya di ACL-nya ya. Nah, saya sudah punya filenya di sini untuk file pembahasannya ada di sini ya. Nah, di ACL di UTS. Nah, ini misalkan filenya yang saya gunakan ini penjualan fix ini kan. Saya coba bikin project baru dulu ya. Sorry, ini pakai desktop. Saya buka, saya bikin new project, terus saya bikin di folder materi kuliah, ACL, praktisi, soal UTS, pembahasan UTS, namanya misalkan NPM, strip nama, strip kelas, ya. Kemudian saya masukkan field-nya yang penjualan, ya. Penjualan fix yang ini seperti ini ya, sudah masuk. Saya beri nama di sini penjualan fix juga. Nah, kita mintanya gitu ya, penjualan fix. Ya. Nah, penjualan fix ini tentu diambilnya dari mana? Ya, kalau misalkan saya sudah jawabannya tadi sudah lengkap ya. Ini jawaban ini sudah lengkap. Saya cukup ambil dari sini dari A3 saya bawa sampai dengan berapa nih? S3 ya, terus saya blok juga ke bawah sampai dengan S46. Kemudian ini saya copy, saya bikin baru new blank worksheet, saya paste ya di sini langsung paste value juga nggak apa-apa ya. Kemudian saya file, saya save, terus di sini tentunya beri namanya adalah penjualan fix.
Kemudian ininya tinggal Anda rubah jadi CSP ya. CSP, delimited ya. Nah, ini ya CSP UTF. Oh, sorry, ini nih. CSP, delimited. Udah tinggal Anda save. Terus Anda save lagi, ini tinggal Anda close, sudah. Tinggal Anda masukkan ke ACL ini seperti ini. Nah, ini tidak saya rubah dulu, saya defaultkan saja dulu karena ini sudah terbagi-bagi ya. Sudah terbagi dengan berdasarkan kolom yang saya tentukan di Excel-nya. Jadi ini sudah oke gitu ya. Nanti kalau memang ada tipe data yang salah gitu ya, tinggal saya rubah nanti. Ini saya next saja dulu ya. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini datanya ya. Oke, ini data yang kita akan audit dan analisa di ACL. Nah, kemudian soal-soal yang harus dikerjakan tentu ada di soal yang TS ini ya. Nah, setelah kita konversi ke koma delimited dengan nama penjualan fix.csp, maka langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya Anda diminta untuk melakukan audit dan melakukan analisa terhadap data penjualan tersebut. Nah, di sini ada ketentuan catatan audit compliance. Audit compliance ini maksudnya adalah audit kepatuhan ya. Audit kepatuhan terhadap aturan perusahaan, biasanya seperti itu. Kan audit itu ada audit compliance, ada audit substantif, ada audit forensik ya, macam-macam. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan catatan audit compliance ya. Nah, kebijakan perusahaan ini menjadi tolak ukur kepatuhan dari prosedur penjualan adalah sebagai berikut. Penentuan harga jual yang bisa diterima perusahaan dibagi berdasarkan jenis pembayaran yang dilakukan oleh customer. Dan jenis pembayarannya sudah kita ketahui tadi ada 3 jenis, ya. Ada kredit, ada cash, ada komplimen ya. Dan tidak ada proses tawar-menawar harga. Nah, ini memang ada salah pengetikan ya. Kalau Anda perhatikan di sini kan kredit semua, tapi Anda tinggal mengacu ke sini sajalah sebenarnya. Karena di sini sudah ketahuan ya, di sini misalkan cek harga jual kredit berarti yang ini kredit ya. Berarti yang compliance point A ini adalah kredit. Terus di sini cek harga jual komplimen cek harga jual cash berarti poin B ya. Yang poin B ini berarti cash ya. Dan yang terakhir yang poin C ini adalah cek harga jual komplimen. Berarti yang ini komplimen. Berarti kita bisa ketahui bahwa untuk kredit adalah 2 kali dari HPP, untuk cash adalah 1,2 kali dari HPP, sedangkan untuk komplimen adalah 1 kali dari HPP, gitu ya, atau 100%. Jadi kalau misalkan kita punya harga 50.000 bisa kita tentukan jadi 100.000 lah, gitu intinya seperti itu. Oke, nah kita coba kerjakan perintah-perintah yang diminta ya di auditnya. Yang pertama adalah buatlah computer field beri nama cek harga jual kredit dan selisih harga jual kredit untuk mengetahui kepatuhan bagian penjualan dalam menentukan harga jual yang diberikan untuk jenis penjualan kredit. Jadi ya, lihat catatan audit compliance A. Berarti kita harus bikin ini dulu ya. Kita bikin dulu field baru, ini cek ya. Tentu nanti rumus yang dipakainya ini ya. Berarti langkah pertama adalah kita tinggal tambahkan kolom ekspresi ya. Terus berarti tinggal HPP saja ya. HPP kan itu kan 200% dari HPP ya. Berarti HPP dikali, berarti kalau 200% anggaplah 2 ya. Terus kita beri nama di sini adalah sesuai dengan nama yang diminta ya. Nama yang diminta adalah cek harga jual kredit. Cek harga jual kredit. Oke. Terus saya klik OK lagi. Nah, di sini berarti sudah ketahuan ya. Berarti kita tinggal bandingkan dengan harga jual kredit. Nah, cuman sebelumnya, kalau ini Anda lihat kan ini kan semuanya ya. Nah, ini kita tidak bisa langsung di minus gini, kita nggak tahu gitu ya. Nah, berarti langkah berikutnya adalah setelah kita hitung ini, ya, terus kita hitung lagi, berarti tinggal kita kurangkan saja kan antara harga jual dengan harga jual kredit, gitu ya. Kemudian nanti kita filter agar kita tahu bahwa yang ditampilkan adalah hasil audit untuk kredit. Nah, berarti yang berikutnya adalah kita buat field untuk menghitung selisih ini ya.
Nah, berarti caranya ya tinggal kita tambahkan lagi, terus ekspresi lagi, ya berarti kita tinggal masukkan jumlah jual, dikurangi, harusnya kan kalau jumlah jual dikurangi jumlah jual kredit, maka yang jenis kredit harusnya kan 0. Kalau 0 berarti kan antara jumlah jual yang ditentukan dengan jumlah jual yang seharusnya itu sama. Karena kan aturannya dimintanya adalah 200%-nya. Jadi kalau misalkan kita punya harga PP 10.000, maka kalau 200%-nya kan berarti harusnya ditentukan harga jualnya 30.000. Nah, kalau misalnya harga jual 30.000 dan harga cek penjualannya, cek penjualan kreditnya 30.000, maka kan nanti selisihnya 0. Nah, berarti kalau yang selisihnya 0 itu berarti sudah oke, tidak ada masalah gitu ya. Kalau bisa lebih besar gimana? Kalau bisa lebih besar sebenarnya masih oke. Karena mungkin untuk menambah keuntungan, tapi kalau lebih kecil itu jadi bermasalah, ya. Nah, kita akan coba cek selisihnya ada selisih nggak gitu ya. Nah, jumlah jual dikurangi cek harga jual kredit ya. Ini ya, terus kita beri nama sesuai dengan nama fieldnya di sini adalah selisih harga jual kredit. Selisih harga jual kredit ya. Oke, oke lagi. Nah, ini kan kelihatannya minus semua ya, tapi kita belum bisa menentukan, belum selesai ya. Nah, ini pemeriksaan belum selesai sampai sini ya. Nah, berikutnya kita harus menfilter dulu. Filternya tentu berdasarkan jenis pembayarannya ya. Jenis pembayarannya sama dengan kredit. Kemudian ini bisa misalkan diberi nama filter kredit ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat ya bahwa di sini sekarang muncul hanya kredit. Kalau Anda perhatikan ini ada selisih ya. Jadi kalau misalkan tadi harga jualnya 31.500, kita cek HPP-nya kan 35.000 ya. Berarti kalau ini dua kalinya seharusnya harganya adalah 70.000, tapi ternyata harga jualnya cuma 31.500. Kemudian yang 55.000 ini kalau dua kalinya harusnya adalah 110.000, tapi di sini adalah 66.000. Nah, dari hasil ini kita sudah lihat bahwa ada bukan penyelewengannya, ada tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan, gitu ya. Karena aturan perusahaannya sudah jelas bahwa untuk tipe jenis pembayaran kredit harusnya 200%-nya. Ternyata di sini tidak, gitu ya. Sehingga Anda bisa perhatikan di sini semuanya minus. Karena harga jual yang ditentukannya adalah lebih kecil daripada harga jual seharusnya. Sebesar 200% dari HPP, gitu ya. Nah, terus jawaban terakhirnya gimana ya? Jawaban terakhirnya kita tinggal print saja kan gitu ya. Kita tinggal reportkan saja atau misalnya tinggal print saja gitu ya. Ke comment log juga boleh, misalnya print outputnya tuh screen ya. Terus kita beri nama misalkan ini pemeriksaan nomor 1 misalkan. Pemeriksaan atau misalnya soal 1 saja boleh, misalnya soal 1. Terus Anda bisa simpulkan misalkan di sini. Nah, memang kalau di soal ini kan kesimpulannya nanti ada di akhir ya. Kesimpulannya adalah di sini nomor 7 ya. Tapi kalau Anda mau nambahin kesimpulan langsung di sini juga boleh ya. Jadi kalau ini dikosongin dulu juga nggak apa-apa. Karena kan nanti diminta menyimpulkannya nanti di poin ke-7 ya. Jadi ini nomor 1-nya dulu kita cetak ya. Sehingga nanti di comment lognya seperti ini urutannya harusnya ya. Jadi Anda mengerjakannya bertahap gitu ya. Yang bertahap Anda yang pertama dibikin dulu hitungan HPP-nya, kemudian dikurangi ya ini untuk mengecek selisihnya ya. Kemudian di filter sehingga nanti hasilnya ini Anda bisa lihat ini nanti ketika Anda mereportkan mana sih yang salah ya ini Anda bisa lihat itu jumlah ini minus semua gitu ya. Nah, kalau misalkan sebaiknya sih memang harusnya gitu ya. Setelah Anda melakukan satu pemeriksaan, Anda tutup dengan komen di sini bahwa hasil pemeriksaan untuk penentuan harga kredit di dalam perusahaan tidak sesuai dengan aturan atau kebijakan perusahaan yaitu sebesar
200% dari HPP. Udah gitu ya. Memang harusnya gitu. Tapi kalau saya ikutin soal kan ini apa istilahnya digabung dulu ya, dikerjakan dulu semua baru nanti dibahas di nomor 7 untuk keseluruhan pemeriksaannya. Oke lah, kita ikutin soal aja ya. Nah, jadi ini untuk jawaban nomor 1 ini ya. Jadi ada beberapa step yang hitung dulu ininya, terus kemudian ini hitung untuk harga harga seharusnya, yang kedua untuk menghitung selisihnya, yang ketiga difilter berdasarkan jenis pembayarannya yang kredit, kemudian hasil dari pemeriksaannya berupa tampilan data seperti ini. Ya. Oke, nah selanjutnya adalah untuk soal yang nomor 2. Ya, ini sebenarnya langkahnya sama ya. Hanya bedanya sekarang berarti 1,2 kan, berarti langkah pertamanya. Nah, ini sebenarnya kita bisa lakukan seperti ini. Kalau ini kan kita biasanya kredit ya, nanti kalau gitu kan nanti Pak, kalau gitu nanti yang kredit ini muncul dong bekas pemeriksaan ini. Ya kita remove saja kan bisa ya, bisa kita remove. Jadi misalkan sekarang kita hilangkan dulu filternya ya. Kemudian ininya ke klik. Kemudian yang ini yang hasil pemeriksaan yang kredit kita remove dulu ya. Ya ini juga sama, remove dulu. Nah, baru sekarang kita kerjakan untuk yang cash ya. Yang cash itu adalah 1,2. Berarti kita tambahkan field baru, ekspresi ya. Ini kita tinggal ambil dari HPP lagi ya, sama ya. Dihitungkan dari HPP lagi. Ini berarti tinggal masukkan HPP dikali 1,2. Kita beri nama di sini adalah cek harga jual cash ya. Oke, nah ini ya berarti harga jual cashnya sudah muncul. Kemudian kita tambahkan selisihnya, mencari selisihnya sama ya, tentu dari harga jual ya. Harga jual dikurangi harga jual cash. Kita beri nama misal selisih harga jual cash ya. Oke. Kemudian klik OK lagi. Nah, ini sudah muncul. Nah, ternyata di sini ada yang 0, ini sudah betul, berarti yang 00 ini sudah betul. Cuman kita lihat dulu ya, karena ini kan kita nampilinnya seluruh data ya, ada yang kredit, ada yang komplement, ada yang cash. Berarti yang langkah selanjutnya kita filter lagi, filternya berdasarkan jenis pembayaran, sama dengan kutip-kutip. Di sini kita beri ininya cash ya. Terus kita beri nama filter cash, misalkan biar nanti kalau digunakan bisa digunakan kembali ya. Filter cash. Oke, nah berarti ini cash. Nah, berarti ini yang nolnya ini udah oke ya. Nah, yang minusnya ini yang bermasalah. Ini bahkan ada yang plus ya, berarti dengan kata lain harga jualnya lebih mahal ya, lebih tinggi daripada seharusnya. Lebih tinggi dari 1,2-nya ya. Berarti kan ini kan kita bisa perhatikan gini. Harga jual seharusnya adalah 81.000 ya, ternyata dijualnya adalah 85.000. Sedangkan HPP-nya adalah sebenarnya 68.000. Nah, berarti ada kelebihan 3.400. Jadi ini kalau yang tadi ini kurang ya, kalau yang ini kurang, harga jualnya lebih rendah. Kalau yang ini harga jualnya lebih tinggi. Nah, yang kalau ini 0 berarti harga jual dengan ketentuan yang diminta perusahaan sudah sesuai. Nah, kalau ini sudah terfilter gini, sama seperti tadi, kita tinggal print. Ini beri nama misalkan soal 2 gitu ya. Outputnya to screen lagi. Oke. Sehingga nanti muncul di sininya ya. Ini seperti tadi ya. Jadi enak gitu. Kita loggingnya enak dibacanya sebagai ini ketika ini jadi anggaplah ini sebagai audit trail kalian atau jejak audit kalian. Ini dibacanya enak berurut gitu. Oh, ini pemeriksaan ini untuk yang kredit. Yang ini untuk pemeriksaan yang cash gitu ya. Ini hasilnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya mau dikomenin satu-satu juga lebih enak lagi gitu ya. Oh, ini
nomor 1 ini hasilnya gini, kesimpulannya gini, nomor 2 kesimpulannya gini. Ya, kalau ini kan di soalnya kan memang disekaligus ya. Oke. Sekarang kita kerjakan yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 juga sama ya. Yang nomor 3 ini untuk yang komplement. Untuk komplement ada dihitungnya adalah 1 kalinya ya. 1 kalinya. Jadi 100%. Jadi kalau misalkan berarti dengan kata lain kalau 100%-nya harganya sama. Misalkan kalau HPP-nya 10.000 ya harga jualnya 10.000 gitu ya. Gitu ya. Kalau ini kan 2 kali lipatnya ya. Kalau ini 1 kalinya saja, jadi harganya sama. Jadi kalau dengan kata lain komplement ini nggak nyari untung lah gitu ya. Nah kalau kredit nyari untungnya bisa 2 kali lipatnya gitu. Sedangkan kalau yang cash nyari untungnya cuma 1,2 kalinya gitu ya. Oke. Langkahnya masih sama ya. Langkahnya tinggal Anda klik seperti tadi. Kita remove dulu yang bekas pemeriksaan untuk yang cash-nya ya. Biar kita nanti hasilnya sama, hanya muncul yang komplement saja. Terus filternya kita remove juga, ini remove filter ya. Kemudian kita tambahkan kolom baru adalah HPP ya kali 1 ya. Sebenarnya ini HPP kali 1 ya hasilnya pasti HPP itu sendiri kan. Tapi tetap kita harus bikin. Cek harga komplement. Oke. Ini muncul, terus kita tambahkan lagi 1 kolom lagi, ekspresi, berarti harga jual dikurangi komplement, kita beri nama selisih ya, selisih harga jual komplement. Oke, nah ini udah muncul ya. Kemudian kita filter lagi. Filternya adalah tentu dari jenis pembayaran lagi ya. Tinggal kita filter untuk yang komplement. Nah, ini berarti komplement. Oke, sorry, komplement. Oke, sama enggak? Oh, komplement ya, komplement. Oke. Kita beri nama filter komplement. Sudah betul ya? Kenapa nih? Komplement. Ini O-nya benar. Kita cek dulu ya, bentar. Oh, C-nya besar ya. Ekspresi. Sorry. Filter ya, sorry. Filter. Jenis pembayaran. Sama dengan komplement. Sudah oke nih. Nah, ini ya. Ini juga sama ya, ternyata ada yang lebih besar ya, harusnya harganya sama ya, harusnya harga jual APP-nya 50.000 ya, harusnya harga jualnya 50.000 lagi gitu ya. Ternyata di sini ditambah jadi 70.000. Yang ini minus, yang ini sama tambah ya. Nah, ini juga sama berarti ada kekeliruan juga ya, sama seperti yang harga jual kredit dan cash. Nah, kemudian kita print juga ini untuk soal 3. Ini klik OK. Kita cek lagi di comment log-nya ya. Nah, ini tampilannya ya. Nah, berarti sekarang result-nya
Sudah ya, dari nomor 1 sampai nomor 3 ini sudah berurutan. Nah, ini ya. Ini yang 1 sampai 3. Nah, kemudian kita kerjakan yang nomor 4 ya. Nomor 4 itu diminta untuk, nah ini nomor 4 ini saya anulir ya. Buatlah komputer file untuk menerima selisih maksimal harga. Ini maksimal harga ini tidak ada ya. Karena memang di soalnya juga tidak ada maksimal harga ya. Kalau Anda cek di datanya juga ini nggak ada. Ini saya anulir ya. Saya anulir karena di sini tidak ada harga maksimal ya, tidak ada ketentuannya juga ya. Ketentuannya maksimal itu seperti apa. Jadi yang nomor 4 ini saya anggap betul semua lah gitu ya. Saya loncat ke yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 adalah lakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa jenis pembayaran komplement hanya diberikan untuk jenis customer PT saja. Ini kan simple ya. Jadi kita tinggal filter saja ya, filter saja yang komplement. Kemudian yang ditampilkan adalah misalkan jenis pembayaran dan jenis customer-nya kan biar mudah kan. Berarti ini gimana ya? Ini bisa di remove dulu sebenarnya, atau misalkan kalau tidak ya kan di sini ada apa ya, ini di sini ada filter apa ya, ya ini mendingan gini aja sih sebenarnya ya, paling simpelnya ini kita remove dulu saja gitu. Misalkan kita mau remove, ini remove dulu. Ini tinggal kita pilihnya gini, komplement saja gitu ya. Tinggal filter, terus jenis pembayaran, jenis customer, sorry, sama dengan komplement, ya, komplement filter, komplement. Ini ternyata, ini kok nggak ada ya? Bentar. Harusnya sih ada, tadi ada kan? Jenis pembayaran filter, jenis pembayaran sama dengan komplement. Oke. Nah ini ya. Nah ini tinggal kita lihat ini kan. Nah ini udah jelas nih. Jadi ketentuannya adalah untuk memastikan yang PT saja. Ini kan tidak PT saja ya. Nah kalau misalkan Pak saya pengen ingin menampilkannya hanya eh, nama customer yang mana saja, terus buktiin nama saja, yang ininya nggak mau ditampilin, tinggal di remove aja gitu kan. Ini Anda tinggal remove aja seperti tadi gitu ya. Tapi kalau yang ditampilkan semua ya gue udah biarin seperti ini. Terus Anda tinggal print. Ini berarti soal nomor 4 ya. Ini ya. Karena nanti kelihatan juga proses filternya sebenarnya ya. Jadi kalau Anda perhatikan di jawaban di lognya ini, nah ini kan tadi saya ada sempat salah kan ininya ya. Biarin lah ya. Nah ini kan sudah jelas bahwa kita melakukan filter ya untuk komplement, dan hasilnya ini ternyata kita bisa lihat ini ya. Ternyata tidak hanya ke PT tapi ada yang PS. Nah ini yang salahnya, tidak boleh karena aturan perusahaannya kan hanya untuk PT saja ya. Nah itu untuk yang nomor 5, sorry bukan nomor 4 ya, nomor 5 karena nomor 4 kita lewat, dianulir ya. Kemudian yang nomor 6, buatlah computed field, cek quantity jual untuk memastikan bahwa pencatatan penjualan terhadap quantity online yang dimiliki oleh perusahaan dilakukan dengan benar. Oke, ini langkahnya seperti apa? Langkahnya seperti ini ya. Ini kita hilangkan dulu filternya ya. Kita hilangkan dulu filternya. Ini kan quantity jualnya sudah ada. Terus quantity online-nya juga sudah ada ya. Kalau kita langsung minus, kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena kalau jawabannya sampai situ kurang tepat karena di sini kan muncul beberapa kali barang ya. Jadi yang harus kita lakukan ada 3. Jadi kita mau ngecek seharusnya selisihnya kan harusnya 0 gitu ya.
Jadi yang dijual, yang keluar, jadi kalau misalkan on hand-nya ada berapa banyak, yang dijualnya berapa banyak, maka sisanya harusnya berapa banyak, gitu kan. Maka sis on hand ini juga harus diakumulasi dulu. Nah, berarti gini langkahnya. Kita bikin dulu ekspresi ya, untuk mengselisih dulu. Nah, nanti baru kita analisis menggunakan classify ya. Nah, berarti tinggal gini, ada jumlah jual dikurangi quantity on hand. Kita beri nama di sininya adalah cek quantity jual ya. Nah, cek quantity jual. Oke. Nah, kalau di sini kan kelihatannya minus semua ya, karena memang belum diakumulasi kan. Ini kan baru satu barang. Ini sedangkan kalau Anda perhatikan ini barangnya ada yang mengulang nih. Contoh ini nitre, ini ada mengulang lagi. Ini kan berarti jumlah jualnya nggak 5 saja ini kan. Jadi kalau ini 5 berarti nanti tambah ini jadi 7 ya. Terus nanti ada nitre lagi yang lain nggak. Nah, ini tambah 5 berarti jadi 7 tambah 5 berarti jadi 13, dan tapi juga dihitung juga on hand-nya. Kan on hand-nya juga sama di sini 4 gitu ya. Terus tadi mitre ini ditambah 65 ditambah 4 jadinya 69. Nah, ini harus diakumulasi dulu. Berarti langkahnya gimana? Langkahnya setelah kita melakukan selisih antara jumlah jual dengan quantity on hand, maka langkah berikutnya kita menggunakan classify ya. Classify-nya berdasarkan apa? Classify-nya tentu berdasarkan nama barang ya, boleh ya, atau kode barang juga boleh. Tapi kalau kalau biar memudahkan pembacaan mendingan nama barang saja ya. Berdasarkan nama barang, accumulative field-nya tentu ketiga-tiganya ya, yang harga, jumlah jual, quantity on hand, dan cek quantity jual. Oke. Tinggal klik OK dan muncul seperti ini ya. Nah, kita tinggal cek aja kan. Kita cek saja. Ini ada quantity on hand-nya 14. Dijual 13. Berarti 41 dijual 13. Berarti sisanya berapa? Kita cek lah ya. Pakai kalkulator. Kan 41 dikurangi 13. 28. Berarti kan sudah betul ya. Nah, kenapa Pak ini minus? Karena tadi saya ngitungnya kebalik. Harusnya quantity on hand dikurangi quantity jual. Oke, kita ulangi ya. Kita ulangi biar tidak minus. Ini kan minus semua nih. Ini saya hapus ya. Ini saya modify saja lah ya. Bisa nggak dimodify? Rumusnya nggak bisa ya. Kita hapus saja lah. Ini saya hapus. Saya bikin lagi kolom yang baru ya. Harusnya quantity on hand dikurangi jumlah jual. Ini misalnya diberi nama cek quantity jual 2 misalkan ya. Tadi kan yang satunya saya beri nama yang berbeda saja. Ini kan sudah ada cek quantity jual. Oke. Nah, ini pola semua ya. Terus saya lakukan analisis lagi pakai classify. Ini yang berdasarkan nama barang. Kumulatifnya sama seperti tadi, berarti jumlah jual, quantity on. Oke, saya balik saja biar gampang bacanya ya. Quantity on hand, jumlah jual, sama cek quantity jual 2. Oke. Nah, 41 kurangi 13, 28. 152 kurangi 31. Kita cek ya, kita cek. 152 kurangi 31. 121 ya. Terus udah betul, kita cek 3 sajalah ya. 136 kurangi 53, 83. Berarti ini sudah tidak ada masalah ya. Dari segi transaksi, jumlah jual, penentuan jumlah jual tidak ada masalah ya. Kita bisa cek seluruhnya sih sebenarnya. Kalau misalkan
ini 41 dikurangi 13 ini minus gitu ya. Ada yang minus gitu, tidak sama gitu ya, pasti apa namanya ya, ada yang salah gitu ya. Tapi kalau ini nilainya kontrolnya sudah betul, sebenarnya kan tinggal hitung di sini ya sebenarnya ya. 755 kan itu jumlah barang secara keseluruhan. Walaupun nantinya kita harus cek dulu ya. Sebenarnya kita harus cek dulu barangnya, kalau memang perlu gitu ya, bisa kita cek barangnya apakah sudah betul nggak barangnya itu. Tapi kalau kita ini kan akumulasi tes sudah otomatis ya by ACL-nya gitu. Jadi kita asumsikan akurasinya betul lah gitu ya. Oke. Sebentar ya, saya ini dulu. Kita coba hitung. 775 kurangi 256 519. Sudah betul ya. Berarti tidak ada masalah dengan soal nomor berapa? Nomor 6 ya. Nah, tinggal kita sudah muncul printnya ini ya. Nah, ini berarti sudah selesai ini nomor sampai 1 sampai 6 ya. Sampai 6 karena nomor 4 kita ini. Nah, yang ini kita hapus juga boleh misalkan ya. Ini anggaplah yang ini enggak, ini kan tadi salah ya karena minus ya. Ini nggak perlu dilihat lah. Ini boleh dihapus juga boleh sebenarnya. Ini misalkan kita hapus, boleh log selection saja gitu ya. Nah, ini. Ya, nah itu yang ini juga sama, set filternya misalkan yang ini ya, yang ini tidak perlu misalkan tadi salah memfilter ya, ini mau dihapus juga boleh, tinggal clear log saja kan, clear selection aja. Nah, gitu ya. Oke, ini untuk 1 sampai 6 ya. Nah, baru di sini kita tambahkan komen. Jadi intinya tentu di komennya kita bisa tentukan gini lah ya, tools komen itu berarti dari sisi misalnya hasil pemeriksaan, hasil audit yang dilakukan terhadap penentuan harga jual masih belum sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ini perlu dilakukan koreksi dan pengecekan langsung ke bagian penjualan ya. Terus untuk pencatatan kuantiti penjualan sudah sesuai dengan seharusnya. Ya. Nah, ini sebenarnya ini nanti beragam ya, tergantung Anda punya opini apa gitu ya. Makin detail, makin menggambarkan hal yang terjadi, tentu makin baik nilainya ya. Nah, udah ini 1 sampai berarti ini soal dari 1 sampai 7 ya. Yang nomor 4-nya saya anulir ya. Nah, sekarang kita kerjakan yang nomor 8, 9, 10, 11 dan 12 ya. Nomor 8 adalah gunakan fungsi gaps dan duplicate untuk mencari tahu apakah ada data yang ganda hilang dari rekapitulasi data penjualan disajikan. Nah, ini simpel sekali ya. Ini berarti Anda cukup dari sini saja. Ini kan berarti yang diambilnya adalah tentu bukan kode customer, bukan kode barang, tapi adalah nomor faktur. Kenapa nomor faktur? Karena ini nomor faktur harusnya sifatnya unik. Tidak boleh ada yang ganda, ya karena ini satu transaksi kan gitu ya. Kalau kode customer bisa berulang-ulang, karena kan misalkan customer yang sama gitu kan, melakukan pemesanan di nomor faktur yang berbeda. Ya, untuk barangnya juga sama. Barangnya bisa banyak gitu ya. Jika barang tersebut dibeli berkali-kali gitu ya. Nah, berarti kita tinggal pilih analyze ya.
pilih gaps. Di sini pilih checklist duplicate-nya ya, biar sekaligus ya. Sequence-nya apa? Sequence-nya tentu terhadap nomor faktur. Terus refill ini otomatis ya sudah kepilih semua, ya, tinggal output-nya saja. Misalkan mau di print kemana, mau ke screen atau ke file gitu ya. Kalau file, nama filenya apa gitu ya. Nah, ini misalkan saya ke file, kita coba ke file, misalkan nomor 8, misalkan soal nomor 8 gitu ya. Nomor 8, atau biar nyatu semua di command log saja, ke screen saja ya, biar sama nyatu semua di command log. Oke, nah ini hasilnya ya. Ternyata dari gaps ditemukan dari 2 sampai 5, sedangkan duplikatnya ada di BKM 012 dan BKM 013. Berarti total keseluruhan gaps dan duplikatnya ada 4 ya. Kita cek datanya ya. Ini berarti ada 2 dan 5, data 2 dan 5 ya. 2 dan 5, ini kita besarkan dulu. Nah ini ya, ini ada hilang, 3, 4-nya nggak ada. Ini berarti ada gaps itu. Kemudian ada yang sama di BKM 02 dan 012 dan 13. Nah ini. Nah ini ya. Oke, berarti sudah ketemu ya. Oke, selanjutnya adalah yang nomor berikutnya. Gunakan fungsi statistik untuk mengetahui statistik nilai dari jumlah jual, potongan penjualan, dan jumlah bayar. Oke, berarti kita tinggal lakukan analyze statistik on-nya tinggal kita pilih aja sesuai dengan ini ya, dengan permintaannya. Nilai dari jumlah jual, kemudian potongan penjualan, kemudian jumlah bayar. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Sudah muncul nih jumlah jual, potongan penjualan, jumlah bayar, statistiknya seperti ini. Oke, itu yang nomor 9. Nomor 10 adalah gunakan fungsi classify untuk mengetahui jumlah penjualan berdasarkan nama customer. Jumlah penjualan ya, berarti kuantiti jual ya. Nah, kalau ini banyak barang yang terjual, kalau ini berdasarkan jenis customer, kalau ini berdasarkan nama customer. Oke, jumlah jualnya per customer ya, berarti kita pilih analyze lagi ya, classify-nya berdasarkan nama customer, cumulative field-nya ya jumlah jualnya saja ya. Oke, nah ini berdasarkan customer berarti yang paling banyak adalah PT 2 Sejoli ya, hampir 20% ya dari semua penjualan ya. Dari 100% penjualan ada 20%-nya adalah dari PT 2 Sejoli. Dari sisi transaksinya, dari jumlah transaksinya adalah dari 100% hanya 23%. Jadi tidak terlalu jauh ya. Tidak terlalu jauh perbandingannya ya. Cuman sebenarnya kalau dilihat sebenarnya ini lebih besar ya. Walaupun dari sisi transaksinya sama ya. PT Sanjaya ya. Sorry, maksudnya bukan, berarti yang paling banyak adalah bukan PT 2 Sejoli tapi PT Sanjaya. Walaupun dari sisi transaksinya sama, jumlah transaksinya sama, tapi dari sisi penjualan jumlah yang barang terjualnya lebih besar ya, 23%,83 ya. Ya ini untuk yang soal nomor 10 ya. Nah yang nomor 11-nya adalah gunakan fungsi classify untuk mengetahui banyak barang yang terjual dan nilai penjualannya. Berarti nilai penjualan itu kan jumlah bayar kan. Barang yang terjualnya adalah ya jumlah jual ya. Berarti tinggal kita pilih analyze, classify, berarti di sini jenis customer-nya, cumulative field-nya adalah jumlah jual dengan jumlah bayar. Karena jumlah bayar ini yang merepresentasikan untuk nilai penjualan kan itu ya. Oke. Nah, ini hasilnya ternyata yang paling besar adalah PT ya, hampir 45%-nya.
beda tipis dengan PU lah, gitu ya. Dari sisi transaksi pun sama, PT yang paling besar. Ini tapi perbandingannya beda 1%-an ya dari sisi transaksi dan sisi jumlah penjualan dan jumlah bayarnya. Nah, itu untuk yang nomor 11. Nah, terakhir adalah gunakan fungsi histogram untuk melakukan diagram batang jenis customer yang melakukan pembelian dari pembelian pada perusahaan ya, berarti berdasarkan jenis customer-nya ya. Berarti tinggal analyze, pilih histogram. Nah, tentu di sini harus dilihat ada minimum maksimumnya ya. Berarti ini jenis customer yang melakukan pembelian. Yang melakukan pembelian itu berarti jumlah penjualan kan, berarti ya jumlah penjualan. Berarti kita harus nge-profile dulu untuk jumlah bayarnya ya. Analyze, profile, jumlah bayar. Jumlah bayar mana ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya analyze histogram. Histogram on-nya berdasarkan jenis customer. Ini saya buang dulu. Sorry. Ini clear dulu ya. Clear dulu. Kok cek di sini, cek hal komplain ini. Biasanya jenis customer. Oke. Histogram on-nya jenis customer. Jumlah pembayaran sudah ya. Oke. Nah ini ya. PT-nya ya. PT sekian. PS sekian. PU sekian ya. Oke, itu untuk yang jawaban nomor 12 ya. Ini ya, menggunakan fungsi histogram untuk mengambil jenis customer yang melakukan pembelian. Ini betul udah. Tidak perlu dirubah lagi. Berarti ini yang tidak perlu yang tadi. Yang profiling nggak perlu, ini nggak perlu. Ini tadi saya salah berarti. Karena kalau profiling kan untuk yang jumlah bayarnya ya, sedangkan jumlah bayarnya kan ini tak hanya cuma jenis customer-nya saja, berapa banyak penjualannya. Berarti yang ini nggak perlu. Ini bisa saya hapus ya. Oke, saya hapus dulu. Log selection. Oke. Nah ini jawabannya ya. Jadi seperti ini terurut ya. Jadi enak dibacanya. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Sorry, nomor 3, nomor 5 ya. Ini nomor 6, ini nomor 7, terus ini nomor 8, 9, ini 10, ini 11, dan ini yang terakhir 12 ya. Nah, ini jawaban untuk pembahasan UTS yang sudah Anda kerjakan. Anda tinggal apa ya namanya? Anda coba bandingkan dengan apa yang sudah Anda kerjakan saat UTS kemarin. Kira-kira seperti apa nilainya ya? Saya yakin nilainya sudah saya input di portal ya. Saya nggak tahu apakah sudah sampai ke Anda atau belum ya, tapi Anda tinggal cek saja atau mungkin bisa ditanyakan ke bagian akademik ya. Yang jelas nilai itu pun sudah saya apa namanya? Saya kasih tambahan dari tugas-tugas yang sudah masuk ya. Sehingga tidak murni dari UTS yang Anda kerjakan gitu ya. Jadi kalau misalkan nilainya ada yang masih kurang, ya nanti Anda mau nggak mau harus belajar lebih banyak lagi untuk nanti dapat nilai UTS yang lebih bagus gitu ya. Tapi yang nilainya sudah bagus, ya dipertahankan sajalah gitu ya. Nah, silakan Anda coba cocokkan dengan jawaban yang sudah Anda buat. Kalau misalkan masih ada yang bingung, boleh nanti ditanyakan di grup, atau boleh juga japri ke saya juga boleh ya. Terus, jadi untuk hari ini Anda cukup lihat dulu pembahasan dari video saya ini ya. Nah, nanti minggu depan kita masuk ke materi yang baru ya, yang berhubungan tentang sampling. Jadi nanti di ASL itu ada 2 sampling ya, ada monetary unit sampling, ada random sampling ya. Saya akan coba jelaskan caranya seperti apa.
Kemudian nanti di chapter berikutnya berhubungan dengan manipulasi data ya. Manipulasi data itu kalau di sampling nanti ada di sini ya. Ada size, ada sample, ada evaluate ya. Terus nanti dimanipulasi di sini ada select. Ini kan select sudah ya, ambil data ya. Ini nanti di sini ada relation, ada extract, ada export, summarize, index, sort, join, merge, dan seterusnya. Ya. Nah itu, jadi mulai minggu depan masuk ke materi yang baru ya. Jadi minggu depan kita akan Zoom meeting kembali ya. Biar nanti ada proses, kalau misalnya saya menjelaskan ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Tapi untuk hari ini saya buat video tutorial ini untuk pembahasan UTS-nya agar Anda bisa membandingkan dengan jawaban yang sudah Anda kerjakan UTS minggu lalu dengan jawaban yang sudah saya buat di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, terima kasih sudah melihat video saya ini, video pembahasan ini. Mudah-mudahan Anda semakin paham lagi mengenai materi saya, mengenai audit command language. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.